Wimble is home. With a shout, you can hold. Wimble, any know. We'll know how you know. Wimble, say. We can say who they. Wimble, no. You see, no matter where. Balik lagi dengan Bedul, gua anak ikan. Kalau lo masih anak ikan bukan? Aduh, langsung aja. Ini tadi di depan gua ngasih videonya itu ikan cupang yang berlikuk-likuk. Pertanyaannya adalah itu ikan dominan apa enggak gitu. Sekarang banyak banget tuh, aduh, yang membuat kita semua dibingungkan dengan pertanyaan genetika gitu. Sebenarnya genetika itu susah untuk diobrolin gitu. Cuman tadinya gue juga nggak mau ngobrolin, tapi saat gue sudah mempunyai hasil yang maksimal gitu. Jadi gue punya ikan satu lubukan, warnanya sama semua, gue akan ngomongin bagaimana cara mendapatkannya. Cuman karena udah banyak yang udah nggak sabar dan gue juga gregetan gitu dengernya, kok bisa ngomong seperti itu. Jadi gue ngomongin lah biar supaya kita biasanya kalau orang tambah ilmu itu tambah menunduk dan tambah kurang gitu. Gue tuh orangnya yang kurang mulu gitu, kurang banget. Nah ini gue langsung aja ngasih unjuk. Ini teman-teman, kalau ngomong itu jangan asal jeplak, makanya gue pakai referensi. Nah ini referensi bisa didapatkan dari majalah Bobo. Nah, dari buku biologi, maksud gue Bobo biologi gitu, maksud gue gitu. Jadi dulu di buku biologi itu ada tuh ngasih unjuk gen dominan adalah gen yang kuat menutupi ekspresi dari gen lainnya sehingga ekspresi gen akan nampak pada keturunannya gitu. Nah ini panjang lebar nih, teman-teman bisa baca sendiri itu maksudnya apa, tapi gue ngasih unjuk contoh seperti ini. Misalkan kita lihat manusia dulu deh ya. Sebenarnya manusia itu nggak bisa mendapatkan gen dominan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena menurut gue kita tuh nggak boleh inbreed. Kita nggak boleh kawin sedarah karena nggak boleh. Ya emang nggak boleh lah. Kenapa gue bilang nggak boleh? Mungkin kita bisa mendapatkan, misalkan gue punya anak 10 gitu, ntar anaknya 8 mukanya sama semua sama gue, kan serem ya. Mungkin bisa begitu, jadi makanya nggak bolehin gitu. Dan juga kalau dalam medis itu suka ngeluarin, jadi gini, kalau gen itu berulang. Nah yang berulangnya itu nggak cuman yang bagus-bagusnya aja, kayak misalkan wajah gua bagus nih, atau tubuh gua kekar bagus gitu, nurunin ke anak gua gitu. Nggak cuman itu doang, tapi ada sifat kayak jelek-jeleknya juga itu menurun, kayak penyakitnya, kayak malesnya gua misalkan, atau apa, kegalakan gua kalau gue emang galak gitu ya. Kalau galak itu juga jelek gitu. Nah itu pokoknya nggak semuanya yang bagus-bagus saja yang menurun, tapi sifat-sifat jeleknya juga. Makanya kalau apa namanya, kalau manusia dibolehkan, kenapa jadi ngomongin manusia, lanjut ke ikan. Jadi begitu, kalau di ikan, misalkan lu punya ikan warna biru, lu kawinin sama warna biru. Kalau genetiknya itu dominan, maka satu lubukan itu 80% minimal itu warnanya biru semua. Udah pernah ada yang punya seperti itu, yaitu dan sang maestro. Ya, kalian pasti tahu kalau orang-orang yang lama itu udah kenal lah sama Babelani ya. Itu ikannya satu lubukan. Gue pernah bikin video sama anaknya, bisa tonton aja silakan. Gue tuh nge-shoot juga di kolomnya itu warnanya biru semua. Nah itu namanya gen dominan. Terus bagaimana dengan ikan gua nih? Nih ikannya nih ikannya nih. Itu kayak gimana tuh? Gennya dominan gak nih? Kan gue berulang nih, gue berulang. Berulang itu sifat genetik, Bung. Sifat genetik itu memang berulang. Jadi kalau gua bapaknya punya anaknya ada yang mirip, dari 10 mirip satu misalkan. Itu namanya berulang. Atau bisa jadi yang satu ini mirip kayak bapaknya tapi lebih cakep, itu berulang. Terus dia punya anak lagi, jadi cucu kan, cucunya dari 20 dua yang mirip.
itu juga berulang namanya. Apa namanya ya? Ya sifat genetik seperti itu. Apakah itu dibilang disebut dengan gen dominan? Ya enggak. Kalau gen dominan itu dia menutupi dari yang lainnya. Contoh misalkan muka gue seperti ini, nikah dengan orang Chinese misalkan, atau orang Japanese, atau orang Bulgaris gitu kan. Terus yang keluar muka gue Arabias gitu. Arabias. Oh iya. Kalau kayak gitu namanya cuman berulang aja. Tapi kalau misalkan anaknya dari 10 anak, 8 anak semuanya mukanya gua begini ya, persis gini. Nah, itu namanya gua punya sifat gen dominan. Gitu loh, Bro, gitu. Jadi kalau ikan gua ini yang kayak gini nih, itu cuman berulang aja, nggak dominan. Sebenarnya gua dulu juga pernah punya ikan eh, oh iya nih, banyak juga yang bertanya ke gue gini, ini Bang Bedul, kok ini mirip sama ikan lu yang dulu ya? Waktu di tempat lu yang dulu itu loh, yang dulu ikannya seperti apa? Kamu bisa lihat di film ini tuh. Apa? Dulu aku nyebutnya itu blue rim ala-ala aku. Nah, di video itu sebenarnya gua nggak ngasih unjuk bahwa ikan itu dominan dan segala macam, enggak. Gua ngasih unjuk jadi gini, pembelajaran pada video yang waktu itu gua ngasih unjuk bahwa hai kawan-kawan, ikan blue rim itu nggak cuman bisa didapatkan dari blue rim kali disilang dengan blue rim, tapi juga bisa didapatkan dari blue marble dikawinkan dengan hellboy. Jadilah blue rim gitu. Tapi kalau dibilang apakah sudah dominan, itu jauh dari kata dominan. Karena kalau kamu pemain ikan juga kamu mengenal yang namanya Bapak Joki Weda. Aku nggak tahu nama aslinya Joki Weda Lim ya, itulah. Nah itu dia punya ikan. Kalau dia ngeklaim dominan itu udah boleh, karena apa? Menurut gua ikannya sering banget keluar cakep-cakep dan banyak gitu. Apakah dia ngawinin banyak juga, kita kan nggak tahu, dan itu pun masih jadi pertanyaan kan. Itu pun sudah dijawab sama beliaunya sendiri dalam sebuah konten webinar waktu itu ya, sama siapa ya, lupa aku. Pokoknya pernah lah itu nonton di Boston Beta, juga pernah tuh ngobrol-ngobrol bareng Pak Joki Weda. Dia juga ngomong itu, ngapain gua ngeluarin banyak katanya, kalau gua bikin dominan gua ngeluarin banyak jadinya nggak limited edition, kata dia kayak gitu. Jadi ya gua jadinya dikit-dikit aja tapi harganya mahal kayak gitu. Jadi menurut gua dari Bapak Joki Weda pun tidak pernah mengklaim ikannya itu gennya dominan, tapi gennya bagus, hasilnya anaknya cakep gitu. Dan sebenarnya memang itu cuma berulang aja sih gitu loh. Nah, kita lanjut ngobrolin tentang genetik aku yang dulu ini. Nah, pertanyaannya itu seperti ini. Nah, ikan aku yang sekarang ini apakah masih satu keturunan dengan yang dulu gitu? Atau ada lagi pertanyaan gini, jangan-jangan Bang Bedul itu sebenarnya udah ngawinin, crossingin dengan blue rim nih, kan Bang Bedul pernah punya blue rim tuh di postingan IG-nya. Jangan-jangan kamu berbohong nih, jangan-jangan sebenarnya itu kawinan dengan blue rim. Aku akan jelaskan, tenang, harap bersabar. Aku berani memberikan semua itu tentang fakta dan apa adanya. Apa sih? Nah ini. Jadi pertama gue mau ngasih unjuk bahwa blue rim itu jadinya apa sih? Blue rim sama blue rim itu jadinya apa? Ini teman-teman yang udah pernah ternak blue rim pasti akan tahu. Blue rim itu akan menjadi seperti ini anaknya. Ini blue rim kali dengan blue rim. Kalau blue rim dikawinkan dengan blue rim itu ada yang menjadi blue rim itu sendiri. Lalu ada yang seperti ini. Seperti ini nih. Jadi ada yang jadi warnanya biru, ada yang jadi marble, ada yang jadi selopen tapi ada biru-birunya dikit, ada yang selopen banget, ada yang orang bilangnya basgel ya, bebas gelap gitu. Ada yang warnanya jadi solid biru, ada yang seperti blue rim tapi nggak jadi, ada yang blue panda. Tuh, pokoknya inilah, gue akan mengeluarkan grafiknya seperti ini. Nah ya, jadi kalau blue rim itu dikawinkan tuh banyak seperti ini. Apakah dia akan keluar warna merah-merah? Kalau teman-teman pernah ngawinin blue rim itu apa ya? Di dalam, jadi gini, kalau menurut gua tuh
warna itu juga ada lapisan-lapisannya ya kan. Yang paling luar itu kan kalau kita sebutnya itu epidermis ya. Lapisan paling luar kulit itu epidermis kalau orang bilang. Nah, ini kayak gini nih. Itu salah satu lapisan anatomi kulit paling luar. Nah, biasanya penyusun warna itu ada namanya sel melanosit. Nah, sel melanosit ini yang memproduksi melanin alias pigmen pemberi warna. Nah, kita balik lagi ke cupang blue rim ini. Itu tuh ada yang warnanya itu keping-pingan, ada yang kekuning-kuningan, ada yang putih opak polos gitu. Macam-macam, ada yang ya pokoknya gitulah. Mungkin penyusun warnanya berbeda. Cuman kalau dia keluar warna oranye seperti ikan gua ini, nah ini kebanyakan bukan dari perkawinan blue rim dengan blue rim gitu. Yang jelas bukan dengan itu. Ini satu kenyataan yang kita harus buktikan dulu ya. Nah, ini gua ngasih unjuk, gua sebenarnya ngintip-ngintip dari ternakan orang-orang juga. Gua kan juga punya ternakan blue rim, tapi gua kasih unjuk nanti sejarahnya atau historinya gimana tuh. Gue punya blue rim sama punya yang sisik putih seperti blue rim lah gue ngomongnya ya. Gue nggak punya nama sih buat dia, nggak mungkin juga gue kasih unjuk namanya BCB ya kan. BCB itu panjangannya apa ya? Bedul cupang bojong, masa gue kasih nama kayak gitu. Nah, ini langsung ke intip-intip aku. Jadi gue pernah ngintip lubukannya ini Putra Beta. Putra Beta itu teman gue, Bang Met ya. Anaknya begini-begini gitu. Ada yang warnanya ya seperti yang tadi gue jelaskan lah tuh ya. Begitu juga dengan rumah cupang. Rumah cupang juga gue pernah ngintip anakannya seperti ini. Ya kan? Hampir nggak ada yang di situ kelihatan warna merah atau warna orange gitu. Terus satu lagi gue juga punya lubukan blue rim sendiri. Waktu itu gue pernah dikasih sepasang sama Alfian. Historinya nanti gue kasih unjuk ya. Ntar gue kasih unjuk histori ikan-ikan gue aja dari mulai gue punya indukan sampai gue punya anakannya. Dan ceritanya kayak gimana ntar gue kasih unjuk. Oke tuh. Seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang keluar warna merah orange dari badannya gitu. Nah, kalau ikan gua yang tadi gua keluarin lagi set. Nah, ini itu dia keluar warna orange dan warna merahnya gitu. Dan gua di sini nggak gua kasih nama apa-apa gitu. Nggak perlu juga nama gitu. Yang penting kan ikannya juga sama gitu. Banyak kayak gue gini gitu. Nah, kalau dibilang versi cantiknya, ini Bapak Joki WD juga sebenarnya udah punya ikan seperti ini itu udah dari lama. Dari pertama gue ngikutin Instagramnya itu udah ada ikan kayak gini. Nah, ikannya seperti ini, malah lebih cakep gitu, palanya merah gitu. Kalau ikan gue itu kan dia masih putihnya sampai ke kepala gitu ya. Kalau ini dia kepalanya udah jadi merah. Mungkin udah keluar gitu ya, udah keluar jadi merah gitu. Keren. Sama gitu. Jadi kalau Bapak ini malah nyebutnya WS Orange gitu. Bukannya blue rim ya kan, padahal ekornya itu ngerip kalau rim itu kan namanya roda ya. Roda apa sih? Ya itu ya, yang di ban itu, itu kan rim itu kan. Jadi rimnya itu menyerupai seperti ban mobil gitu kan. Rim ya itulah. Jadi warnanya biru gitu kan. Itu udah biru ya kan. Kalau dibilang blue rim boleh dong gitu. Tapi kan blue rim itu kan kita udah mengenal yang seperti ini nih. Nah, itu tuh kan yang warnanya biru dari ujung sampai ujung gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah apakah ikan gua ini termasuk ikan bocor? Gitu. Iya, kalau dibilang bocor bisa dibilang bocor. Tapi sebenarnya kan kegunaannya itu untuk apa? Kalau kegunaannya untuk kontes itu ya lu tinggal ngikutin aja kelasnya. Kalau yang ada bocor-bocornya cakep kayak gini kan juga jadi beda lagi. Namanya ini mungkin masuk ke kelas marble ya, karena dia ada bintik-bintik birunya gitu kan, ada putihnya polos gitu kan. Terus kalau yang begini ya lu yang warnanya biru semuanya itu bisa dimasukin dalam dwi warna. Terus kalau yang rim itu bisa masuk dalam kelas butterfly. Kita kan nggak tahu. Tergantung kelas-kelasnya. Tapi lu harus punya standar itu ikan cakep gitu. Maksud gua tuh dalam artian itu ikan memang masuk kelas kalau orang bilang ya dalam konteks. Tapi kalau dibilang masalah cakep nggak cakep, kalau untuk hobi aja, untuk penghobi,
Kalau warnanya udah kental itu udah termasuk bagus gitu. Sekarang balik lagi, kita langsung ngejelasin tentang goreng, tentang tentang ikan aku gini. Ikan aku ini sebenarnya bukan ikan dominan. Kalau dibilang ikan dominan itu bukan. Terus yang kedua, kalau ditanya bagus nggak, itu relatif. Tiap orang bisa bilang bagus atau bisa bilang nggak bagus, terserah orang yang suka. Terus yang ketiga, apakah bisa berharga dengan harga yang mahal? Kalau itu tergantung hoki-hokian menurut gua. Kalau kita ngikut dalam pasar yang kebetulan lagi mahal dan ada orang yang tertarik dengan ikan kita dengan harga mahal, bisa jadi mahal. Kalau enggak ya bisa jadi enggak mahal gitu. Nah sekarang kita akan bedah histori tentang ikan bedul. Gue dulu pas di bulan Maret itu gue nggak punya ikan. Jadi gue kebagian cuman 100 ekor ikan dan yang kepilih cuman sekitar 7 ekor lah. 7 ekor yang menurut gue masih oke lah. Nah ini salah satunya ini nih. Ini bulan Maret tuh ya kan, 20 Maret 2020 gue postingnya. Ikannya ini multicolor. Nah ini gue juga waktu itu pernah beli ikan dari orang Bekasi, teman gue ya, si Abang Yoko. Nah ini ikannya kayak gini. Nah ikan ini historinya itu ada di gue bikinin YouTube waktu itu tentang berternak secara lengkap. Nah ini judulnya filmnya. Teman-teman bisa nonton ini kelanjutannya sampai dia punya anaknya itu lumayan bagus-bagus. Itu hampir 10% tuh bagus-bagus semua. Jadi waktu itu aku dapat keberuntungan lah, 10% itu ikannya cakep-cakep lah, gila multicolor banget gitu. Nah itu dari ikan-ikan ini nih multicolornya nih yang gua dulu dapat sisaan sama gua pernah beli sama Bang Yoko waktu itu. Dulu itu gue beli Bang Yoko tuh giant, cuman jadinya nggak jadi giant, mungkin karena makannya juga kali kurang. Ya gitu dah. Nah terus gue juga punya ini gue posting di bulan April, tapi ini dari bulan Maret ini udah ada ikannya di gue. Nah ini kalau gue lihat itu kayak ada warna-warna merah gitu ya, ini kayaknya emang persilangan Hellboy sama Marble gitu, cuman ini ekor bawahnya gondrong. Nah waktu itu gue punya betinanya itu ya punya betina Marble lah, gue silang-silangin gitu aja dah sama ini. Nah ini juga nih bulan April gue postingnya, dari bulan Maret udah gue udah punya. Ya gue cuma punya ikan-ikan seperti ini gitu. Nah kalau teman-teman lihat di Instagram nih, gue nggak punya blue rim nih di bulan-bulan ini. Kalau boleh buat bersumpah sekalian ini di atas jangan dah jangan. Pokoknya itulah, sebenarnya aku kalau punya ikan bagus itu pasti aku pamer di Instagram. Mana mungkin aku nggak pamer di Instagram gitu. Dan aku juga pasti jualan, karena aku nggak punya ikan bagus jadi aku nggak jualan di Instagram gitu. Aku malu melihatnya, ngasih unjuk ke teman-teman ikan aku buluk-buluk gitu. Ya udah dah, pokoknya ini dari ini doang aku bisa menghasilkan beberapa generasi. Sekarang itu udah generasi ketiga, orang nyebutnya filial. Nah ini kadang-kadang orang juga suka, gue nggak mau nyalahkan orang ya, cuman bahasa-bahasa yang kayak gini tuh kita harus jangan diturunkan menjadi salah gitu. Misalkan kayak kuda berbisik gitu, misalkan gue bilang gentong, ntar di bawahnya bilangnya entong, ntar lama-lama centong. Nah gitu, jadi menurut gue perlulah kita ngomong berdasarkan referensi gitu. Jadi gue ngasih unjuk nih, filial tuh apa sih? Filial itu hasil keturunan gitu pak. Jadi kayak misalkan gue ngawinin pertama itu di bulan Maret, anakannya itu nanti di bulan April, Mei, Juni, Juli itu udah umur 4 bulan. Nah itu namanya filial pertama. Nanti bulan Juni, Juli, Agustus, September gue ngawinin lagi nih, misalkan bulan Juni nih, Juli, Agustus, September, Oktober, misalkan udah 4 bulan lagi tuh anaknya dari F1 itu namanya F2 kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua tuh itu perlu diiniin lah, diobrolin. Nah kita lanjutin dari histori ikan aku nih pas di bulan apa nih ya. Jadi tadi ikan-ikan aku apa aja yang aku punya, yang koi multicolor itu hasilnya itu ada di film aku yang
cara berternak tadi. Nah itu tinggal teman-teman tonton aja di akhir filmnya tuh nih, tuh ada gambar video tentang ikan-ikan anakannya yang udah cakep-cakep gitu. Nah terus bagaimana dengan anak-anakan ikan yang lain, seperti yang tadi gue punya ikan marble. Nah anakannya itu ada yang menjadi seperti ini. Pas bulan bulan apa nih bulan apa nih, sebenarnya dari bulan apa Agustus itu aku pernah posting tentang anakan-anakannya. Jadi aku ngasih unjuk tuh pas aku lagi ngasih makanannya tuh. Nah itu udah ada yang umur 3 bulan, ada yang umur 4 bulan ya kan. Karena ada yang aku kawinin di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli itu udah pokoknya yang bulan-bulan Juli itu udah ada tuh anak-anak yang umur 4 bulan udah masuk ember. Itu aku ceritain di situ. Terus nah ini aku posting di bulan Oktober tanggal 2. Berarti ikan-ikan sekitar umur 5 bulan 6 bulan ya. Karena kalau di bulan April aku mulai ngawininya ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober tuh kan udah 6 bulan. 6 bulannya juga belum masuk karena ini Oktober awal ya kan. Jadi masih 5 bulan. Nah, ini aku dapat nih ikan-ikan marble. Tuh, udah kelihatan tuh bakat-bakat. Nah, apalagi ini nih, ini keturunan ini nih yang apa yang akhirnya aku lanjutin mendapatkan anakan yang sekarang ini gitu, yang uiu. Sebenarnya nggak uiu banget sih karena itu masih jauh ya, masih jauh dari kata sempurna. Tapi gimana ya, ya lumayan lah. Maksudnya tuh eh di bulan September ini aku punya ikan. Nah, nih. Nah, tuh di bulan September itu aku udah punya sebenarnya yang apa ya, berulang kalau orang bilang ya, berulang sampai akhirnya jadi lebih mempercakap diri lah di saat ini gitu. Nah, kok tiba-tiba bisa punya kayak gini gitu. Ya itu dari ikan-ikan yang aku ada-ada aja gitu, yang karena gimana ya? Karena gue dari dulu sebelum gue main sendiri itu kan memang gue tahu gitu. Oh, ngawinin ini sama ngawinin ini itu jadinya tuh kayak gini gitu. Jadi gue mempelajari tentang warna-warna yang ada di luaran. Nah, orang nyebutnya itu fenotip gini. Waktu itu gue pernah ngomong di apa yang selective breeding ini nih. Gue ngomong masalah genotip dan fenotip. Kadang-kadang orang suka salah tangkep gitu, yang menjelaskan bahwa ada yang komen gitu, ngasih unjuk sih ke gue, bagus sih, terima kasih. Cuman takutnya gue karena gue ngomongnya belepotan kayak gini gitu, jadi teman-teman salah tangkap. Jadi sebenarnya gini, genotip itu mempengaruhi fenotip yang ada. Gue ngomong tuh kayak gitu. Jadi misalkan gini, kan kalau genotip itu kita nggak bisa ngelihat pak, kayak rantai DNA-nya, rantai RNA-nya, atau apa kromosom apa segala macam kita nggak bisa ngelihat. Nah, seorang saintis itu, seorang ilmuwan lah ya, itu dia melabelkan genotip yang nggak kelihatan itu dengan huruf, yaitu nah ini nih apa ya, bentar nih. Nah, dia itu kayak apa sih, dia bikin aja tuh huruf-huruf gitu, huruf-huruf untuk menggambarkan genotip yang ada gitu. Misalkan kayak kalau dia homozigot dominan, itu dia nulisnya BB besar karena dominan itu apa, huruf besar itu menggambarkan suatu hal yang perkasa, yang besar gitu ya. Jadi dominan gitu ya. Terus kalau heterozigot berarti kan dia nggak sama gitu ya, maksudnya ada dominan, ada resesifnya gitu. Gimana sih ngomongnya ya, pokoknya dalam satu gen itu ada yang kuat, ada yang enggaknya. Namanya hetero itu kan enggak apa sih, susah banget dah itu, enggak sama. Apa sih enggak sama ya, itulah ya pokoknya ya. Makanya ada B besar, ada B kecilnya. Terus kalau homozigur resesif, nah kalau yang resesif itu dilambangkan dengan huruf kecil kayak gitu-gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh jangan salah tangkep gitu. Memang aku ngomong sembarangan, suka gitu, cuman aku ngomong juga menggunakan referensi. Jadi aku nggak berani tuh ngomong asal-asal keciplak lempler gitu. Belakangan ini atau sekarang ini tuh udah banyak banget yang mohon maaf, gue tuh agak greget gitu. Jadi
dengan embel-embel apa ya, titel ya, bilangnya udah sarjana, magister, doktor gitu kan, tapi ngomongnya itu asal jeplak gitu. Sekarang gini deh, kalau emang misalkan sarjana, magister, dokter, jurusannya apa gitu. Sekarang jurusannya bahasa Inggris, agama, terus jurusan apa lagi, politik, hukum, ekonomi. Kalau ngomongin masalah ikan, menurut gua kita masih nol nih, kita masih masih dalam konteks yang imbang nih. Jadi kalau misalkan teman-teman jurusannya perikanan, biologi, kedokteran hewan, oke lah teman-teman ngomong dengan ilmunya yang faknya teman-teman itu, gua nggak akan bisa untuk apa namanya, membantah gitu ya. Tapi saat teman-teman memberikan embel-embel titel teman-teman tapi ngomongnya asal jeplak nggak pakai referensi, itu yang akan gua ibarat kata nah udah gua apa namanya, saat ini gua lagi aprakat aja ini gitu. Jadi menurut gua tuh begitu. Jadi mohon maaf kalau memang di sini gua ngomong agak tajam tentang apa yang ada pada referensi gua dan fakta yang ada di lapangan gua lakukan, tapi memang begitulah adanya gitu. Lanjut aja. Tadi udah sampai bulan September Oktober ya, September Oktober aku punya ikan yang seperti ini. Lalu aku kawinin lagi tuh ikan-ikan yang ada itu, jadilah hasilnya seperti ini. Nah ini nih aku ngasih unjuk yang ada di ember ya. Nah ini videonya aku kasih unjuk nih, tuh aku kasih unjuk videonya. Nah tuh sebenarnya ini ikan-ikan yang mirip gini tuh ada beberapa, enggak cuman yang terbaik cuman ada sekitar 2 pasang lah, cuman enggak 2 pasang juga sih, ada jantannya ada 3, cuman yang beberapa udah ada yang kejual juga. Terus yang ini sebenarnya termasuk yang kedua terbaik. Ada lagi yang bagusan cuman gue lupa misahin. Gimana ya, gue umur 3 bulan itu udah banyak yang pada nyerokin ada yang nyerokin di kolam, ada yang nyerokin di ember. Jadi kadang-kadang tar dulu gue belum bikin video ya gitu dah pokoknya. Nah ini nih yang apa, yang ikan ini nih yang menurut gue, lah ini kok keluar lagi nih yang kayak gini ya. Memang ikan gue begitu doang kan gitu. Jadi gue di sini juga bukan mengklaim ya, gue nggak mengklaim kalau ini ikan gue, karena sebenarnya banyak banget yang punya ikan kayak gini, warna kayak gini tuh biasa banget gitu. Si siapa Babelani tuh, si Ica itu main ikan warna kayak gini juga sekarang. Karena kan ini kan sisik putih ya, orang bilangnya masih sisik putih. Kalau Bang Joki Weda itu nyebutnya white scale. Terus ada teman gua juga, Bang Erik juga punya ikan kayak gini. Dia malah badannya keping-pingan, terus sirifnya itu oranye nih kayak gini nih. Tuh. Sirifnya oranye kayak gitu. Memang banyak banget ikan yang kayak gini tuh, dan emang enak dilihat sih. Cuman kalau kita ngomongin masalah standarnya itu ikan bagus apa enggak, nanti gue akan membahas di video yang lain tentang standar IBC. Nanti kita baca buku bareng-bareng lah gitu. Jangan, biar supaya kita ngomong tidak asal jeplak. Iya, lagi-lagi ngomong asal jeplak itu nggak enak, karena kita bisa melihat orang itu lebih menunduk atau lebih songong. Asik, lebih songong. Enak banget aku ngomong ya. Ibarat kata nih sekarang aku lagi meeting gitu. Aku senang banget ini membahas sesuatu hal yang membuat aku gregetan. Ya jadi kayak gitu. Jadi di bulan, sekarang bulan apa sih? Bulan Maret tahun 2021 aku udah punya ikan kayak seperti itu gitu. Nah ini aku juga ngasih unjuk teman-temannya. Ini jatuhnya tuh apa ya, sisa sortiran tuh kayak gini tuh. Apa ya, macem-macem. Nah dari satu lubukan itu ada yang warnanya kehijauan, ada yang warnanya biru kepolosan, ada yang polos banget. Nah ini kan, terus ada yang selopen, ada yang keping-pingan, karena memang
apa ya, kalau kita ngawinin marble itu ya, nah ini ada yang kayak ikan asin ya kan. Ada yang kayak ikan asin tuh, ada yang mirip-mirip seperti blue rim tapi berantakan gitu, memang macam-macam gitu. Terus ini ada yang, nah ini ada yang kayak lain Joki Weda nih, asik, ngeklaim aja terus, klaim aja terus. Nah tuh kayak yang ini nih. Nah ini nih mirip banget nih. Ini gue kasih tunjuk contohnya nih ya. Ini nih mirip banget sama kayaknya Joki Weda, cuman amburadul aja ini. Tuh, ya kan? Mirip kan? Maksud gue tuh memang karena ikan cupang warnanya itu aja, cuman memang dia muter gitu kan. Yang tadi gue bilang sifat genetik itu apa ya namanya ya, terulang kembali gitu. Tapi memang kan ada istilah yang namanya crossbreed dan inbreed. Nah ini juga teman-teman harus apa ya, harus sesuai dengan referensi lah, balik lagi ya. Jadi kalau yang namanya crossbreed itu kan kita tahu bahwa kawin dengan yang tidak sedarah. Kalau inbreed itu kan kawin dengan yang sedarah. Cuman kita kan harus tahu gitu, sebenarnya fungsi dari inbreed itu apa, crossbreed itu apa gitu kan. Kadang-kadang kan kita nggak tahu, kita cuma tahu ya udah kalau sedarah begini, kalau silang begini gitu. Apa cuman gua ngasih apa ya, pengalaman nggak cuma dari gua tapi dari banyak orang juga sebenarnya. Kayak crossbreed itu gunanya buat apa sih? Yang namanya di crossing itu tuh namanya aja cross ya, nyampur jadinya dia. Jadi misalkan ikan warna merah dicampur sama ikan warna putih, di crossing gitu. Ini gambaran ininya aja ya, gambaran orang awamnya aja ya. Itu akan menghasilkan warna apa aja. Cuman gini, kalau yang fenotip atau yang kelihatan oleh mata kita itu kan pasti kan ya kalau nggak merah putih atau merah putih gitu kan. Tapi kalau kita pelajarin ilmu genetika, di dalam warna merah itu ada warna apa aja kan kita nggak tahu, ya kan. Mungkin di situ ada nurunin warna biru, warna hijau, warna kuning, kita nggak tahu di dalam warna merah itu ada warna apa aja kan. Pas dicampurin akhirnya jadi nyampur nih warna nih, aduk-aduk gitu kan. Nah itu namanya crossbreed. Kalau inbreed itu kan dia ngawinin warna yang sedarah. Makanya banyak peternak apapun ya, ikan, kambing, kuda, kucing, kelinci, guguk, biawak, nah, itu dia ngawinin untuk mencari sifat dominannya. Kenapa? Karena dia bisa men-track histori dari nenek moyangnya dia gitu. Karena misalkan contoh nih, gue ngawinin warna merah sama warna putih, kawinin, keluar jadi melelet gitu kan banyak. Nah dari situ itu kan dia punya anak saudaraan semua tuh ya. Nah dalam saudaraan itu kita kawinin lagi nih. Nah di situ biasanya kan kita pilih tuh, misalkan gue maunya warna putih-putih aja, putih sama putih ya gue kawinin. Ntar anaknya jadi apa lagi nih, terus sampai dia mendapatkan warna yang kita inginkan. Nah orang peternak itu mengistilahkan dengan kalau di warna itu namanya cuci warna. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena dia cuma pengen warna-warna yang diinginkan aja. Warna-warna yang nggak diinginkan akan degradasi sama dia, akan degradasi, bener ya, akan dieliminasi. Dia nggak mau lagi ternakin warna itu. Nah itu jadi fungsi inbreed dan crossbreed itu kita harus tahu gitu, gunanya untuk apa. Oke lanjut lagi ke ikan aku. Tadi udah ngeliat ya, jadi nah gitu. Jadi kalau diulang dari awal tadi tuh, gue menjelaskan bahwa gue mendapatkan warna yang tadi mirip blue rim itu tapi ada orange-nya itu, yang kalau di Bapak Joki Weda itu dibilangnya ada WS, di tempat lain juga ada nama-nama yang berbeda-beda. Itu gue tidak dapatkan dari blue rim. Dan memang di blue rim yang dulu gue dapatkan itu berasal dari Hellboy cross marble gitu. Jadi memang itu ada dua hal yang beda. Ini gue juga ngasih unjuk bahwa gue mendapatkan blue rim itu baru per Agustus. Jadi sangat apa ya, berjauhan gitu kan. Gue dapat ini dari si Alfian waktu itu. Dan ini hasilnya anakannya itu apa namanya, trouble, nggak jadi seperti blue rim yang ada apanya ya, yang bagus seperti biasanya gitu. Nah ini Agustus, sedangkan tadi kan gue punya ikan itu kan di bulan September. Masa Agustus anaknya September udah segede gaban ya kan, nggak mungkin. Jadi itu adalah suatu hal yang nggak mungkin.
Jadi gue menjelaskan fakta-fakta yang ada pada keturunan ikan gua itu tadi ya. Jadi nggak mungkin. Jadi di sini gue nggak mungkin untuk melakukan kebohongan publik seperti yang orang-orang melakukannya. Aduh, berat ini. Deng 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 deng. Aduh, mohon maaf ini gue bukan nyinggung siapa-siapa ya. Tapi kalau yang kesinggung ya berarti dia salah gitu. Karena gue ngomong kan ngomong tentang gua. Kalau misalkan ada yang kesinggung tentang omongan gua, berarti dia salah. Gitu aja sih sebenarnya. Nggak usah banyak-banyak cincong. Terus apalagi pernah, oh ya, aku juga pernah punya ikan dari Beta River. Nah, ini Beta River ikannya tuh itu baru waktu dikasih kapan ya? Pokoknya di akhir-akhir 2020 itu belum akhir 2020 habis lebaran. Oh, pas mau liburan waktu itu. Pas mau liburan tuh dia ngasih ikan waktu itu sepasang. Itu masih umur 2 bulanan, masih kecil waktu itu. Nah, akhirnya gue posting di bulan Februari itu udah umur 4 bulanan berarti kan, 4 bulanan lebih lah, 5 bulan. Nah, ini baru gue kawinin ini anaknya, dan anaknya belum ada gitu. Jadi sangat tidak mungkin gue berbohong bahwa ini adalah anakan yang dipunyai Beta River atau anakan dari Blue Rim yang dikasih sama Alpian. Itu udah di luar ini ya, di luar jangkauan. Asik. Tapi balik lagi, kalau memang pun gue berbohong, gue yang akan mendapatkan dosanya. Aduh, gue ngomong apa sih? Ya udahlah ya. Oke, mungkin cukup itu aja yang gue bahas. Jadi intinya sebenarnya gue nggak cuman pamer di sini, cuman gue menunjukkan bahwa karena sifat terulangnya dari ikan cupang ini, kita tuh bisa membuat warna ikan apa aja gitu. Bahkan kalau kata Pak Joki Weda tadi bilang, nah ini ada satu ungkapan yang sangat luar biasa nih dari beliau, yaitu ramuannya masih ada di Joki Weda Gazanivel Farm. Terus jadilah master beta pencipta genetika, bukan master pencipta nama ikan beta. Yang benar ciptakan ikannya atau genetikanya dan buat namanya gitu. Jadi bukan buat namanya dulu baru ada ikannya gitu. Karena memang gue ngikutin, memang ikan-ikannya beliau itu bagus-bagus sih. Jadi saat dia ngeklaim ikan ciptaannya dia, sebenarnya bukan ciptaannya dia ya, apa ya, dia menernak ikan sehingga jadi cakep gitu lah ya, ngomongnya kayak gitu ya. Kalau gue bilang ikan ciptaannya dia, kan ciptaan yang maha kuasa, nggak boleh. Jadi gitu. Jadi ya kita masih terbuka lebar untuk melakukan ternakan-ternakan yang semelehui tanpa harus memiliki indukan yang mewah gitu ya. Jadi teman-teman gak usah dengerin label-label dari seller bilang ini gen dominan apa segala macam. Dia tahu dari mana itu gen dominan? Kalau dia berhasil nernakin, sekarang gini aja, dia tinggal lihat faktanya aja. Kalau memang ikannya dominan, lihat aja lubukannya, apakah sekitar lebih dari 50% anakannya sama warnanya gitu. Kalau misalkan Babelani, aku berani bilang gennya dia dominan, karena memang satu lubukannya itu warnanya sama semua, biru total gitu. Lebih dari 50% itu warnanya biru semua. Makanya gue bilang, kalau dibilang dominan oke. Jadi saat lu beli sepasang, anakannya itu akan sama semua gitu. Tapi sangat kecewa saat kita beli ikan yang relatif mahal, harga misalkan sampai lebih dari 5 juta gitu kan, terus kita nernak anaknya belang belentong gitu. Kalau Blue Rim harga mahal masih oke lah, karena hasil Blue Rim itu tadi cuman pecahannya tadi cuman ada beberapa doang kan, dan dia nggak melebar kemana-mana. Paling cuman ada putih biru itu juga udah patternnya udah macem-macem kan, ada yang butterfly, ada yang polos, ada yang dui warna, ada yang macam-macam lah. Tapi masih bisa kita nikmatin warnanya. Dan sebenarnya ikan yang lain juga kita bisa nikmatin, cuman kan kita kadang-kadang temuin basegel yang orang sebut dengan cendolan itu, yang kita nggak bisa menikmati warnanya gitu. Balik lagi, semuanya itu terserah teman-teman bagaimana pandangan, apakah yang saya omongin ini bermanfaat atau tidak.
Yang jelas saya mau menjelaskan semua berdasarkan referensi dan semua berdasarkan fakta yang ada yang saya pernah ternak gitu. Jadi saya nggak mau ngomong asal jeplak, asal goblay, dan akhirnya menimbulkan pengelabuan terhadap apa yang teman-teman pikirkan. Jadi begitu aja, daripada kita tambah bingung terhadap apa yang saya omongin ya, dan juga bingung terhadap apa yang ada pada saat ini. Tapi balik lagi, kita harus apa namanya ya, semakin kita tinggi ilmunya, semakin kita haus akan belajar gitu. Jadi menurut gue juga masih belajar, dan teman-teman juga harus lebih giat belajar karena kita mau ujian. Terima kasih. Rainbow, rainbow, rainbow is home. With a shout, you can home. Rainbow, 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 really know. We know, you know. Rainbow, 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 say we can say who they. Rainbow, 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 I know you